Yang pertama sama Mas Anies sederhana, Mas mau 1 putaran, 2 putaran, tergantung uangnya. Saya bilang saya langsung bicara uang gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tugu TA, Kepala Suku Mojo, dan hari ini kami akan ngobrol dengan salah satu politikus Indonesia yang penuh manuver politik. Pak Mardhani Alisera. Assalamualaikum Pak Mardhani. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Putu. Selamat siang. Sehat selalu ya Pak Mardhani. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan suaranya jelas. Iya, hanya delay sedikit ya, tapi resiko lah. Kalau DPR sekarang ini 25% maksimal fisik ya. Jadi mayoritasnya online. Tapi saat yang sama juga tadi ada berkah dari pandemi, kegiatan kajiannya jadi lebih intensif, lebih banyak, lebih menjangkau karena pakai Zoom. Kayak tadi jam 9 saya diminta Zoom, ada kolaborasi anak-anak Dema UIN Jakarta bareng Jogja, bareng anak-anak Universitas Islam Antarabangsa Malaysia. Wah, saya bilang 230 yang hadir. Saya ngisi cuma duduk doang gitu kan. Wah, senang saya gitu lah. Oh ya, saya pernah lihat itu di salah satu channel Anda, itu Anda sedang membangun semacam apa ya, kampus untuk para pemimpin muda atau apa ya? Iya. Atau camp gitu. Kan gini ya, Mas Putu dan teman-teman, saya kan lagi dapat amanah jadi politisi ya. Saat yang sama bidang yang saya suka itu leadership gitu loh, kepemimpinan. Jadi saya membuat Mardhani Leadership School. Yang sekarang malah lucu ini untuk SMP SMA. Begitu. Iya, tapi kita ada juga yang adult learning centernya untuk yang pusat pendidikan orang dewasa ya. Kenapa? Karena yang SMP SMA ini buat saya, kita jangan underestimate sama anak SMP SMA. Mereka lah nanti akan jadi tulang punggung kekuatan Indonesia. Begitu. Apa kira-kira yang akan ditransformasikan atau diproses di institusi itu, Pak Mardhani? Yang pertama, kami menerapkan pendidikan berbasis akal sehat ya. Tidak ada feodalisme, banyak mentoring, banyak coaching, banyak training, teachingnya ada, tapi dalam konteks learning. Jadi nggak ada guru, kami memposisikan we are a friend in a journey gitu. Kita teman dalam perjalanan mereka. Jadi akal sehat. Nah, kebetulan Bung Rocky Gerung terlibat di awal, jadi Rocky ini pokoknya pengen ini jadi school of thought gitu loh. Walaupun SMP SMA, tapi keberanian berpikirnya, kebebasan berpikir kita berikan. Karena fondasi saya lagi sedih nih, Mas Putu. Banyak yang menolak vaksinasi, ampun banyak sekali gitu. Saya bilang gimana menolak gitu loh. Ya memang secara sainsnya vaksinasi ini sudah proven, sudah terbukti. Mau itu COVID itu ada yang bilang bukan pandemi katanya, plandemi gitu kan. Direncanakan. Monggo saya bilang. Tetapi faktanya penyakit ini mematikan, penyakit ini menular, penyakit ini membuat berat. Makanya kalau kami pakai masker itu sunnah Nabi, vaksin itu sesuatu yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, dengan akal sehat ini kita pengen ayo segala hal kita guncang dulu. Ada tesa, antitesa, sintesa. Yang kedua tentu karakter berbasis akhlak gitu loh. Karena your attitude will determine your altitude gitu loh. Akhlak kita akan menentukan ketinggian derajat kita. Jadi dua itu, akal sehat dan akhlak. Oke. Pak Mardhani ini kan lama banget ya menjadi politikus. Dan sepertinya ketertarikannya semenjak SMA ya, karena sudah jadi rohis.
Sudah pernah. Sebetulnya gini, lucu ini. Ya, gimana? Bisa cerita sedikit deh, Pak Mardhani. Banyak Eh, fase ini yang nggak banyak orang tahu dari Pak Anda. eh, saya itu lucu. Waktu SD di sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat, kelas 1 sampai kelas 3 betul-betulnya nggak belajar gitu. Pas kelas 4, saya bingung, ada teman-teman dipanggil ke depan kelas. Itu kenapa dipanggil? Pinter dan nilainya bagus. Oh, ada nilai, baru sadar saya ada nilai. Jadi saya bilang, saya mau kelas 5, kelas 6, saya mau ke depan lah, bahasa kita, gue mau ke depan lah gitu. Ternyata betul, dari sekolah saya yang diterima negeri nggak banyak. SMP Negeri 71, saya diterima. Saya cukup tinggi lah, top 3 lah gitu lulusan. Jadi lulus. Waktu SMP juga kelas terus gitu loh. Waktu SMA, datang lagi tuh penyakit, malas belajar lagi gitu loh. Tapi teman-teman saya itu baik, ada Bambang, ada Rudi, ada Kuku, ada banyak lah. Nih anak males nih. Udah saya didorong jadi ketua rohani Islam, padahal nggak males belajar, tidak pinter sih, saya sih yakin pinter ya. Pinter yakin gitu loh. Tapi akhirnya dijeblosin, udah Dani aja tuh jadi ketua rohani Islam. Jadilah ketua rohani Islam gitu loh. Nah, di situ ternyata learning by doing-nya kerasa ya, bahwa when you are a leader, you are alone on the top ya. Kalau Anda pemimpin, Anda sendirian di puncak, nggak boleh lagi siapa nih? Si ini aja dah, tunjuk ini, nunjuk terus. Nah, itu mah bukan leader gitu. Kalau leader ya sudah gitu, kita ambil gitu, Mas Putu. Ya. Terus Anda kan kuliahnya di Teknik Mesin UI ya? Ya betul. Waktu itu sudah mulai aktif berpolitik dalam tanda kutip, sebagaimana kebanyakan aktivis mahasiswa lah. Malah enggak ya, tapi saya sempat jadi di SMA Rohani Islam di kampus ketua musola FTUI yang pertama tuh. Kita kan FTUI pindah ke Depok tahun 87. Angkatan saya angkat 87. Oke. Tahun 88 kita bikin musola kecil, saya disuruh jadi ketua musola gitu loh. Nggak lama gitu. Nah, habis itu saya aktif di Tarbiyah udah tahun 91 nikah gitu loh. Dan seterusnya. Jadi nggak kayak teman-teman yang kami aktivis-aktivis di BEM, saya enggak. Tetapi sempat ikutan di Teknik Mesin UI jadi ketua musola aja, begitu. Kalau tidak salah Anda mulai benar-benar aktif berpolitik itu ketika justru kuliah S2 ya di Malaysia ya? Ya, di Malaysia ya. Sebetulnya aktif di politiknya juga tidak by design, Mas Putu, karena saya ikut tarbiyah, kelompok tarbiyahnya bikin partai politik, ya udah saya ikutan bantuin gitu loh di gitu. sana. Jadi sempat jadi ketua PKS di Malaysia gitu. Di Malaysia. Sempat membina, kita punya banyak tenaga kerja, kita punya IKMI, Ikatan Keluarga Muslim Indonesia Johor Bahru. Rame dah namanya, orang di rantau kan gitu. Terus apa momentum yang membuat Anda kemudian memutuskan oke deh, saya berpolitik sekarang gitu? Lagi-lagi saya tuh ngalir aja. Kayak ganti presiden juga nggak pernah direncanakan tuh Mas Putu, ngalir aja. Nanti saya akan tanya soal itu. Jadi tiba-tiba aja pulang dari kan udah selesai nih S3, lumayan lah. Umur 35 tahun udah doktor, saya waktu itu dosen di kampus Mercu Buana. Jadi 2005 sampai 2007 jadi kepala pusat pengabdian masyarakat Universitas Mercu Buana. 2007 tiba-tiba oleh partai diminta full time di partai. Wah, saya bilang saya dosen ini. Ya udah, dosennya pindah ke dosen C, dosen Charlie. Dosen Charlie itu tidak struktural, cuma 9 SKS, 1 pekan, dan bisa full di DPP. Nah, 2009 disuruh maju DPR, kalah. Maksudnya kalah, nggak kepilih, tapi 2011 PAW,
PAW ya. Pergantian antar waktu 2014 maju lagi, kalah lagi, Kalah nggak lagi. kepilih juga. Tapi lucu 2017 PAW lagi. Makanya teman-teman bilang, dan orang PAW cuma sekali, ente 2 kali, ente disebutnya ahlul PAW, kayak beruntung gitu. Aduh, saya nggak punya pikiran juga namanya. Udah kayak di PKS kan udah dapat tugas, udah kerja yang lain gitu loh. Nah, yang rame ketika 2014 nggak kepilih itu, kita memang agak sibuk di DPP gitu loh. Waktu itu agak lucu. Sekjennya almarhum Taufik Ridho, wasekjennya cuma satu, saya sendiri gitu wasekjen. Ya udah sibuk itu. Sampai 2016 disuruh jadi ketua tim kampanye Anies Baswedan. Anies Baswedan yang kepilih, sayanya malah masuk DPR gitu. Alhamdulillah, jadinya nggak sibuk gangguin Mas Anies. Mas Anies jalan terus, saya jalan terus gitu. Anda yang pertama menelurkan 2019 ganti presiden ini, Pak Mardhani ya. Terus ternyata faktual nggak ganti presiden tuh gimana tuh? Namanya gagasan kalau dibeli publik dan selama koridor konstitusinya jalan, buat saya itu satu kontribusi. Bahwa tidak Pak Jokowi tetap terpilih ya harus dihargai. Pada hari pertama saya diundang sama media ketika ada quick count gitu kan. Pak Jokowi dari 7 atau 8 atau 9 menang semua gitu kan. Saya ditanya, Pak Mardhani gimana Pak Jokowi menang ini? Anda percaya quick count? Saya percaya quick count. Lah, kalau gitu Pak Jokowi menang. Nah, kalau bab menang itu bukan domain saya. Nanti tanya tuh pimpinan partai gitu loh. Siapa? Tapi saya percaya quick count. Quick count susah untuk dimanipulasi karena dia real time. Jadi siapa berani memodifikasi real count berarti bunuh diri. Saya juga kan karena nyun sewu sempat belajar S3, tahu metodologi penelitian macam-macam. Saya statistically sadar lah. Seperti saya udah bilang waktu di tim, dulu kita punya BPN ya, Badan Pemenangan Nasional ya. Pak Prabowo waktu itu ke Pak almarhum Pak Joksan, saya wakilnya Pak Joksan, fokus di 12 provinsi kita menang. Itu masih ada 7 bulan tuh. Tapi ternyata nggak jalan. Udah 5 bulan saya bilang, Pak fokus di 9. Sampai 2 bulan terakhir saya bilang, Pak udah buang semua kampanye, fokus Jateng Jatim. Pokoknya Prabowo Sandi datang Jateng Jatim. Kalau perlu sampai ke desa, ketok pintu Jateng Jatim, yang lain buang. Tapi nggak dijalanin juga. Terus ya kalah saya bilang dalam sebelum pemilihan bilang ya kalah, saya bilang kalah ya udah. Oh jadi Anda waktu itu sudah punya kesadaran untuk fokus ke terutama Jateng dan Jatim ya? Oh iya, pertama 12 provinsi hitungan kita. Kalau 7 bulan kita 12. Kalau 5 bulan kita 9. Kalau 4 bulan kita 7. Sampai 2 bulan buang semua, nggak perlu ke yang lain-lain. Fokus Jateng Jatim. Itu karena keyakinan bahwa densitasnya tinggi atau karena yang di luar itu juga sudah dimenangkan oleh pasangan Prabowo Sandi? Kan kalau menang urutannya jumlah suara ya. Jumlah suara paling gede ada di Jateng Jatim gitu loh. Karena 2 pasang kan? Iya, kalau kan, 3 pasang kan ada aturan yang lain. Kita udah sekuritisasi, saya yakin Jabar kita menang. Udah yang udah menang buang aja gitu. Bahasa buang tuh udah tinggal. Ya tinggal. Nggak usah Prabowo Sandi datang, saya yang datang insya Allah aman. Pak Joksan yang datang aman, Bu Rahmawati datang aman. Gitu. Tapi kalau Prabowo Sandi dan seluruh tim utama harus Jateng Jatim. Karena sekali kampanye Jateng Jatim lebih banyak orang yang datang gitu, lebih banyak orang yang karena deket-deket, pendek-pendek. Tapi kalau kita ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera masih lumayan ya. Tapi Sumatera itu udah bahasanya udah hijau lah dan betul menang gitu di Sumatera. Dan terbukti juga kekalahan paling telak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Pak Mardhani ya. Jatim cuma dapat 35%, Jateng cuma dapat 22%. Iya. Nah, saya udah bilang, kalau kita nih sayang kan ya, saya tidak menyesal karena I'm trying to do the best gitu kan. Kita kasih yang terbaik, tapi kita bukan pengantin kan gitu. Betul. Nah, sebelum itu pengalaman Anda yang disorot oleh publik adalah sebagai ketua pemenangan Anies Sandi yang juga di luar dugaan tuh. Bisa cerita di balik itu, Pak Mardhani?
Ya, bocorin sedikit strategi-strateginya juga lah, sebagai pengalaman reflektif gitu. Sebetulnya saya punya buku Iya, iya, memoir iya. gitu. Nanti, Mm-mm. nah kalau ada di sekitar sini, tapi nanti boleh saya kirim kalau perlu itunya Iya, apa iya, iya. buku ya. Jadi begini, lagi-lagi kami di PKS itu dididik jadi prajurit. Tiba-tiba ceritanya itu DPP PKS memutuskan calon wakil gubernur DKI Mardani Alisera. Saya dikasih tahu apa hubungannya? Saya bilang saya memang orang Betawi, saya lahir di Jakarta, tapi saya bahasanya daerah pemilihan dulu di Jabar 8, Kabupaten Bekasi, Kerawang Purwakarta, sebutnya PKB ya. Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Terus saya nggak banyak berinteraksi sama struktur PKS DKI. Kok tiba-tiba saya bilang, saya sampai bilang ke Ustadz Soebul Iwan, Ustadz, ini keputusan absurd, tetapi saya prajurit, saya taat, saya kerjakan yang terbaik gitu. Tapi when you are trying to change the decision, just do it. You don't have to make a confirmation to me. Kalau kadang-kadang sama Pak Iman, saya suka bahasa Inggrisan. Ya. Pak Iman pinter. Kalau mau berubah, ubah aja. Saya nggak usah dikonfirmasi dan saya akan bersujud syukur kalau nggak jadi cawagup atau jadi wagub gitu loh. Jadi calon. Nah, kenapa kok ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah, tapi saya sangat tahu kalau PKS mau maju, jangan cuma majuin orang, harus menang. Mardani nggak ada yang kenal saat itu, gitu loh. Oke. Kalau nanti beda lagi ya, udah banyak yang kenal ya. Kalau itu sih tergantung partai lah ya. Kita kan prajurit. Saya bilang kalau mau maju ya menang, kayak nanti Pilpres 2024, jangan asal majuin, gitu. Harus menang gitu. Dan saya mensyukuri keputusan partai ketika yang maju Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dan dua-duanya nyambung sama saya. Saya jadi ketua tim, saya nggak ngomong kemana, saya panggil Mas Sandi sendiri, Bang Sandi, bro ketemu dong bro. Saya Mas Sandi nggak kenal tuh. 2016 nggak kenal. Dia kan selebriti bagus, saya kan orang dalam partai kan gitu, jarang ketemu orang-orang gitu kan. Saya bilang, Mas, nyuwun sewu, saya jadi ketua tim, saya minta sampean nurut sama saya, sampean penganten. Jangan deal-dealan. Kalau pengantin deal-dealan nggak berani nolak. Kalau mau menang harus sadis dan kejam. Oh gitu ya? Yang baik, ambil yang terbaik. Nah sampean nggak akan tega pasti. Biar saya aja yang dibenci, tapi sampean menang gitu. Deal, Mas Anies. Makanya Mas Anies kalau mau Mas Mardani, saya mau aja, tapi Mas Mardani nggak boleh, Mas Mardani aja, Mas Mardani gitu loh. Jadi kita suka candaan gitu loh. Ada yang minta 900 juta, jadinya 30 juta. Mas gimana? Udah urusan saya Mas. Pokoknya sampean jangan ini pengen bikin brosur apa gitu. Pokoknya Mas Mardani pokoknya sampean tuh pengantin tuh senyum aja. Jangan bikin keputusan apapun gitu. Tugas saya yang melakukan mission accomplished, get things done. Yang pertama sama Mas Anies sederhana. Mas mau 1 putaran, 2 putaran. Tergantung uangnya saya bilang. Saya langsung bicara uang gitu. Sederhana hitungannya. Penduduk DKI itu 9 juta. DPT-nya 7 juta. Maksudnya seorang pinter, gampang kan? Iya. Asumsi saya yang datang 70% Mas. Dari 7 juta, 7%, 4,9. Katakan 5 juta yang ke TPS. Kita kalau menang 51%. Tapi karena Pak Ahok incumbent, bisa longsor nih Mas. Kita harus, kalau 50% per 1, 2,5. Saya bilang 2,8 Mas. Harus 2,8 juta. Jadi kalau longsor 200, 2,6 gitu. Saya kan nggak tahu. Namanya incumbent pasti punya daya dobrak gitu. Ya. Oke, 2,8. Satunya 50.000 Mas saya minta gitu. 2,8 jadinya 140 miliar. Nggak ada uangnya. Ya udah, revisi 35%. Nah, turun tuh gitu loh. Kalau 35% kan ya kita sekitar 80-90 miliar nih Mas. Nggak ada juga uangnya, tapi kita cari kan. Oke, deal. Nah betul. Ketemu angka 35, targetnya 35. Kami prediksi Pak Ahok tetap menang. Kita 35, Mas Ahaye di bawah, kita maju putaran. Kalau putaran kedua udah enak nih Mas, saya bilang. Tinggal berdua gitu loh. Tinggal berdua tapi duitnya juga makin banyak kan? Apa dia? Tinggal berdua tapi duitnya kan makin banyak juga. Nah nanti saya cerita yang kedua gitu loh. Pokoknya step by step gitu loh.
Akhirnya disepakati. Nah, habis itu sepakat nih angkanya. Bang Sandi panggil, bro, duit nggak ada nih bro, ente cari. Tetap tanggung jawabnya Mas Anies. Gitu. Oke, hitunglah antar mereka gitu. Jujurnya ada beberapa kali Mas Anies pinjem ke Bang Sandi. Saya yang maksa tanda tangan. Udah jangan buru-buru minta dibayar. Pokoknya nanti kalau lunas, menang kita cari duit untuk bayar. Kalau belum menang, tempo-tempo lah gitu loh. Gitu loh. Bang Sandinya luar biasa. Sandi luar biasa. Mas Anies juga luar biasa. Dan semuanya nurut. Nah, kalau kami pakai teori, waktu itu tinggal katakan 4 bulan tuh ya. Udah kan kami gini, udah punya duit, udah hitungan 35%, duitnya nggak ada, nyari duit dulu, bikin tim dulu. Nah baru terakhir 4 bulan terakhir baru kami kerja. Bulan pertama gigi 1, bulan kedua gigi 2. Nah jadi kita mulai Oktober gigi 1, November gigi 2, Desember gigi 3, Januari gigi 4, Februari gigi 4 itu Januari Februari lah, 17 Februari pencoblosan. Jadi di awal pelit sekali, semua pada marah sama saya. Iklan segini, kasih minta 100.000, 10 juta, Joko, wah nggak bisa, terserah, nggak mau ambil lagi, gitu. Udah berapa gitu. Tapi di akhir saya royal gitu loh. Nah, karena apa? Kita maraton, justru putaran terakhir harus punya duit. Gitu. Lebih baik saya dimarahin, yang penting putaran terakhir saya punya duit. Dengan izin Allah dan kerja keras teman-teman, menang. Woi, keren. Tapi gimana itu kuncinya mengalahkan incumbent ya? Karena kan ya hampir semua orang lah memperkirakan kemenangan ada di pasangan Pak Ahok Jarot ya. Iya, tentu tidak bisa dinafikan gerakan 212 ya. Tapi kami tidak pernah menggunakan itu sebagai model dan tema kampanye ya. Yang kami lakukan 2, serangan udara dan serangan darat. Serangan daratnya sederhana. Kami punya 267 kelurahan. Survei bersama Mas EF kita sudah punya 52 kelurahan hijau, kita kuat. 42 sampai 45 kelurahan itu merah, mereka kuat. Sisanya kuning. Udah, pokoknya kita fokus kuning. Jangan kampanye di hijau, jangan kampanye di merah. Nah, kasusnya PKS itu baik-baik gitu. 2 minggu pertama 20 undangan PKS yang didatengin Mas Anies Sandi cuma 18 nggak didatengin, ngamuk PKS. Saya ketua tim, saya PKS. Saya didatengin tim PKS. Mas Mardhani, antum ketua bukan sih? Gitu. Kok Anies Sandi nggak nurut, nggak datang? Waduh, kaget juga saya. Mas Anies sama Sandi masa sih nggak menghargai PKS? Saya panggil ketua tim kampanye itu Yuda dari Gerindra. Mas Yuda, ketemu dong. Ini PKS komplain nih Mas Yuda. Nah, kan Mas Mardhani sendiri yang bilang, jangan datang ke hijau, datang ke kuning. Yang diminta PKS dari 20 itu 2 kuning, 18 hijau. Ya kita tolak yang hijau. Kalau mau disalahin salah Mas Mardhani. Bener gitu loh. Lagi teman PKS, nyun sewu gitu loh. Sampean salah. Ke hijau, kalau ke kampanye Anies Sandi ke hijau, itu namanya berburu di kebun binatang. Itu namanya reunian, nggak akan nambah suara. Harus ke kuning. Oke, kuning. Nah, menang untuk kita. Daerah kuat kita. Gitu loh. Sederhana kok. There is no rocket science in winning an election. Nggak ada yang rumit-rumit untuk menang pemilu. Gitu. Nah, silakan. Udaranya sederhana. Pokoknya sosial media. Kebetulan, ini mudah-mudahan KPU tidak dengar gitu loh. Kalau dengarnya nggak kenapa, karena belum ada aturan. Belum ada aturan kampanye di sosial media. Kita kampanye iklan tuh, nyun sewu, kalau AHY setahu saya sibuk dengan spanduk di awal. Kami iklannya Facebook. Jedor, duit Facebook gitu. Jadi siapa buka Facebook, langsung Anies Sandi gitu. Karena kita tahu gitu loh. Sekarang DKI itu penetrasi internetnya tinggi gitu. Udah Facebook gitu. Bukan Twitter ya. Kalau Twitter udah pinter orang. Tapi Twitter tuh kelas tinggi gitu. Loh. Dulu IG belum kuat. Sekarang IG nih. Dulu Facebook, kelas bawah tuh Facebook. Udah kita Facebook. Nah, serangan udara darat itu kita orkestrasi dengan baik. Gitu. Apa yang ada di darat kita naikin. Mas Anies bikin tweet jahat, naik. Sandi nyanyi solawat, naik. Apa ya? Pokoknya naik terus gitu. Yang low cost, high impact campaign. Begitu. Kalau misalnya variabel AHY tidak masuk waktu itu, apakah bisa menang Pak Mardhani? Head to head gitu? Tidak menang.
tidak mendahului keputusan Allah, kalah kita. Pak Ahok Oke. menang. Iya, Jadi iya, belakangan iya. kami bersyukur 3 pasang gitu. 3 pasang, betul, betul. Karena Karena suara Pak Ahok juga padat kan, solid suara Pak Ahok ini. burden sharing gitu loh. Burden sharing itu saling panggul gitu. Pak Ahok Mm-mm. tuh putaran pertama 42, putaran kedua 42. Solid Solid, pisan suara Pak Ahok. betul, betul. Tapi pada saat putaran kedua tadi dibilang mahal. Enggak. Karena Enggak ya, pemilih AHY itu cuma milih 2, Pak Ahok sama Anies. Yang benar. atas pimpinan partai itu kayak saya bilang itu tugas pimpinan ya, sekjen-sekjen gitu. Yang bawah saya gerilya, ambil relawan murah meriah, ajak makan. Udah Anies aja, ngapain Pak Ahok? Nyuntai Pak Ahok. Ya karena waktu itu saya ketua timnya Anies Sandi kan gitu. Iya, Kalau iya, partai iya, disuruh ketua tim yang lain ya saya kerjakan arahan partai gitu. betul. Kita kan prajurit. Pak Mardhani, ini agak serius kalau ini. Di Pilgub DKI itu pula dianggap sebagai benih-benih polarisasi yang terjadi di masyarakat yang sampai sekarang nggak sembuh lukanya. Bagaimana Anda menjawab tuduhan itu? Ada benarnya, tetapi tidak 100% salah di publik ya. Karena memang kita melihat Pak Ahok ini luar biasa ya. Pertama, media darling. Ya. Yang kedua, terobosan-terobosannya saya sangat hargai. Saya pribadi sebetulnya sangat banyak memuji kerja Pak Ahok saat jadi PJ, Wagub, ataupun ketika gubernur. Karena terobosannya banyak. Melakukan reformasi birokrasi di DKI, membuat clue, sehingga lurah-lurah betul-betul bekerja keras. Buat saya itu banyak yang baiknya. Jadi saat yang sama dilalahnya Pak Ahok itu ya satu kasus penistaan agama. Ya, saya sendiri untuk bab ini tidak ingin masuk. Apakah benar salah? Tapi itu jadi isu besar di politik itu bukan benar salah, tapi isu ini mengganggu elektoral atau tidak. Nah, ketika ada yang menggerakkan, kami tidak terlibat. Gitu. Pokoknya buat kami bab itu kita nggak ikutan. Paling-paling ikutannya satu. Tadinya surat suara kita pengen Anies Sandi itu nggak usah pakai peci, tapi ketika ada kasus ini, kayaknya tadinya gini, kanan 30, tengah itu 40, tapi kayaknya sekarang kanan 30, kanan 40, tengah 30 gitu. Udah pakai peci aja dah gitu. Itu aja yang kita rubah gitu. Yang lainnya nggak ada. Jadi itu ada benarnya, tetapi karena memang kita melihat juga bahasanya masyarakat merasa keadilan itu tidak tegak. Dan kalau pilpres tidak bisa diangkat sebagai efek dari pembelahan, tetapi karena 2 pasang calon, coba 3 pasang calon, coba 4 pasang calon, akan ada diskursus atau kompetisi karya dan gagasan. Kontestasi karya gagasan bukan primordial ataupun identitas. Begitu. Sebagai mantan tim ketua tim pemenangan Pak Anies, bagaimana melihat kinerja Pak Anies sampai 3 tahun ini? 4 tahun ya, mau 4 tahun. 2022 nanti Oktober selesai. Ya. Hubungan tetap baik. Kinerja pandangan saya yang terselesaikan ada, yang belum selesai juga ada. Tapi yang belum selesai mudah-mudahan sebelum Oktober 2022 bisa diselesaikan. Oh ya, Pak Mardhani kan tadi berkali-kali ya menyebut sebagai prajurit. Apakah itu memang situasi batin para aktivis partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera maksud saya? Sebetulnya konotasi prajurit itu begini, kita dididik tidak boleh punya ambisi dunia, ya. Tapi kita dididik untuk punya ambisi menjadi orang terbaik, memberikan kontribusi terbaik, tapi tidak perlu memilih posisi terbaik. Kalau posisi yang sekarang aja udah disyukuri kok gitu loh, dengan punya keluarga, punya teman, punya medan amal, bagus-bagus.
Jadi makna prajurit sebetulnya sama ya. Kalau Bu Megawati menganggap Petugas tim partai. PDIP itu petugas partai. Jadi Ya. ya partai kader harus begitu memang. Kita lebih mendahulukan institusi ketimbang pribadi gitu. Sehingga saya memposisikan prajurit itu bukannya taklid buta ya. Saya termasuk dikit-dikit ya dianggap nakal lah di PKS gitu loh. Tidak pikiran saya bilang ya kalau pikiran kita kontestasi dulu, kalau taat saya taat gitu. Oke. Tapi tidak senakal Bang Fahriansyah lah ya. Itu bukan saya yang jawab itu. Oke. Pak Mardhani, di setidaknya 3 kali survei kalau menjelang pilihan legislatif, PKS itu selalu dianggap bakal tidak pernah mencapai ambang batas partai. Tapi faktual kemudian ternyata justru selalu melewati dengan cukup tinggi. Gitu. Apa rahasia dari itu? Tentu soliditas kader ya. Kami bersyukur. Kalau yang lain kampanye itu mahal, Mas Putu. Kalau kami murah ya. Kita ada flash mob ya. Flash mob tuh diri di jalanan gitu loh. Pakai lagu-lagu PKS. Itu kalau figuran bayarnya mahal gitu. Kalau ini kita murah nggak dibayar gitu loh. Karena kita nggak dapat pahala ya berjuang gitu kan. Makanya di PKS itu para pejabat publik, kepala daerah harus betul-betul menyadari mereka itu besar karena partai, karena kader gitu. Jadi prajurit itu kata yang selalu saya sering ungkapkan untuk menyadarkan diri gitu. Saya ini jadi begini ya karena dukungan partai dan dukungan kader. Gitu. Walaupun setiap kita punya kapasitas ya, tapi harus sadar diri gitu. Sehingga membuat kita tahu diri gitu. Nah, jadi itu rahasia PKS, soliditas kader. Dan soliditas kader itu kalau kita yang di DPP, DPW, DPD, lain-lainnya betul-betul menjaga kader, perasaan kader gitu. Saya agak lucu gitu loh. Saya suka bilang, gimana tuh? Mi, aku pengen banget, Mi, punya mobil Fortuner gitu, kayak atau yang tua-tua nggak kenapa, nggak boleh. Kader paling tinggi Innova titik pokoknya gitu. Waduh repot kita, ya sudah akhirnya Innova. Kader itu dipikirin gitu loh gitu. Jadi kader. Nah Pak Mardhani, perasaan. Iya. Pak Mardhani, di Indonesia ini ada beberapa partai yang dianggap kanan ya, atau setidaknya para pemilih loyalnya berbasis sentimen agama. Ada PKS, ada PKB, ada PPP, ada PBB walaupun tidak lolos ambang batas partai gitu ya, termasuk PAN gitu. Nah, tetapi ada sentimen yang terjadi di masyarakat bahwa yang penting jangan PKS, karena kalau PKS dianggap itu mengancam ideologi Pancasila dan mau mengganti NKRI. Setidaknya Anda sadar ada citra seperti itu yang terbangun di masyarakat. Khususnya Jateng Jatim kali ya. Kalau Jabar, Sumatera, nah kalau buat kami ini satu koreksi yang baik. Karena itu nanti teman-teman bisa melihat kita sudah punya Mars PKS yang baru. Mars PKS itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, wah udah keren dah gitu. Tetap berbasiskan kita partai Islam. Yang kedua, ini menjadi tantangan. Bagaimana PKS menjadi Islam yang lokal. Jangan dianggap Islam transnasional. Nah, karena itu istighosah, maulid Nabi, tahlil, itu biasa dilakukan di PKS. Walaupun kalau saya lucu gitu, saya itu punya KTA-nya Muhammadiyah. Tapi kalau tampil wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, saya jalankan terus. Gitu. Karena buat saya ya Muhammadiyah bagus, kalau boleh ikut masuk NU boleh, saya masuk NU juga gitu lah saya bilang. Gitu. Tapi kan
Ya, tidak boleh atas nama karena politik ya. Muhammadiyah saya masuk di DPC Matraman. Ya udah saya aktif di DPC, kemarin ada acara saya hadir. Gitu. Karena apa? Saya ngelihat Muhammadiyah ini kuat sekali di pendidikannya, di sosialnya, dan ini organisasi sosial yang mahal sekali. Sudah berdiri 1911 itu. Nah, NU juga mahal juga itu. Tapi saya pernah diundang, Mas Mardhani ikut training kitab NU, siap. Tapi saya udah punya KTM Muhammadiyah, boleh nggak? Boleh, yang penting pakai sarung, siap ikut, saya bilang gitu. Karena buat saya NU elemen yang utama membangun bangsa, Muhammadiyah elemen utama, sama teman Katolik utama, teman Hindu utama, mudah. Bhinneka Tunggal Ika kita itu luar biasa. Bahwa PKS masih belum, anggap saja PKS belum lulus bab ini. Tapi mudah-mudahan cepat lulus lah. Ya. Nah, satu lagi nih soal PKS. Sepertinya PKS minim kader perempuan ya Pak Mardhani. Setidaknya yang tampil di publik. Saya sampai sekarang tidak ada satupun kepala politikus perempuan dari PKS. Bagaimana dengan seperti itu? Sebetulnya 2016 itu ketika Fahri Hamzah diminta turun tidak jadi wakil ketua DPR, PKS mengajukan wakil ketua DPR-nya itu namanya Ibu Ledia Hanifa. Bagus sekali. Saya kalau ketemu Bu Ledia itu luar biasa. Tapi karena di pengadilan PKS tidak menang melawan Pak Fahri, akhirnya Bu Ledia tidak jadi wakil ketua DPR RI. Padahal kalau Bu Ledia jadi sebelum Mbak Puan, Bu Ledia dulu jadi wakil ketua DPR RI. Jadi di PKS sekarang ini dari 50 ada 8 anggota DPR-nya yang perempuan. Belum banyak, tetapi babnya bukan PKS tidak mengarus utamakan perempuan, tapi memang ketika perempuan bertarung secara fair di lapangan kadang-kadang pemilih perempuan juga milihnya lelaki gitu. Oke, kita geser sedikit nih. Gimana dengan gagasan, pasti tidak setuju ya, tapi saya ingin ada sedikit penajaman lah. Gagasan Jokowi 3 periode, Pak Mardhani. Sebagai gagasan saya menganggapnya sama seperti saya ganti presiden, boleh saja. Gitu. Tetapi buat saya ini gagasan yang merusak demokrasi. Karena demokrasi itu adalah meminimalkan sikap tirani atau potensi untuk menjadi rezim yang tidak bisa dikontrol. 2 periode saja berat mengontrolnya, kayak sekarang nih kan. Relatif cuma PKS dan Demokrat yang jadi oposisi. Kalau 3 periode ya masuk semua, jangan-jangan tinggal PKS sendirian, atau mudah-mudahan nambah sih ada PKS sama Demokrat. Tapi berat. Jadi itu tidak sehat secara demokrasi, nanti justru akan membuat kita setback ke belakang. Demokrasi ini jalan yang kita pilih. Demokrasi ini jalan bising, jalan lambat, tapi jalan yang dia ajak untuk terus keep moving, keep forward, gitu. Maju terus. Itulah sebabnya kenapa George Washington walaupun bisa 3, 4, 5 periode, beliau bilang 2 periode cukup. Nah, dari situlah George Washington dari 46 atau 47, Biden kayaknya sekarang 48 gitu. Trump 46, Biden 47, Obama 46, Trump 47, Biden 48 kalau saya nggak salah. Dari 48 presiden di Amerika, 3 yang paling terkenal, yaitu George Washington karena menolak dipilih kembali walaupun kalau maju pasti menang gitu loh. Kemudian Abraham Lincoln yang dia menghapuskan perbudakan, sama Theodore Roosevelt ya. Karena Great Depression-nya dia mampu membuat kreasi-kreasi baru, Amerika tetap maju lagi. Jadi 2 periode adalah pilihan yang paling pas untuk demokrasi dan kesehatan sistem politik di Indonesia. Begitu. Ya. Kalau nanti Pilpres benar-benar diselenggarakan pada tahun 2024 dengan ambang batas presidensial seperti yang sekarang ini, Pak Mardhani, apakah ada kemungkinan PKS bisa mencalonkan salah satu kadernya menjadi capres atau cawapres? Kemungkinan ada, tinggal
antara mungkin maju dan mungkin menang itu dua paradigma berbeda. Ya. Kalau saya pengen mungkin menang gitu. Jadi ketika maju harus dipastikan menang. Tapi mungkin menang hanya terwujud kalau kita bisa mungkin maju. Ya. PKS 8%, Marat 20%. Kalau PKS katakan gabung sama Nasdem yang sekitar 10, kurang sama P3. Nah, PKS, P3 Nasdem 20% lebih. Nah, Nasdem 10, PKS 8. Wajar kan kalau Nasdem ngajukan capres, PKS ngajukan cawapres. Berarti masuk. Karena P3 kan 4% gitu kan. Ya. Kalau lawan PAN juga kita masih menang. Lawan Demokrat kita kalah. Tapi kan Demokrat 5. mengajukan, sorry saya potong, mengajukan calon kan tidak hanya sekedar modalnya itu, tapi juga popularitas calonnya kan. Mungkin sekarang ini dari PKS tidak punya tuh. Nanti begini, karena determinan faktornya itu adalah presidential threshold 20%, itu tergantung yang punya tiket. Sekarang ada 30 nama katakan. Nanti 30 nama itu akan hilang dengan sendirinya ketika tidak masuk ke dalam ruang, nggak dapat tiket pertarungan gitu loh. Setidak terkenalnya Mbak Puan gitu. Tapi kalau punya tiket lama-lama terkenal juga gitu loh, karena dia tampil di panggung. PKS nggak ada yang dikenal karena memang sementara ini PKS mah begitu, jadi prajurit nggak disuruh maju nggak maju gitu. Padahal Kang Aher kah, Ustadz Sohibul Iman kah, Ustadz Saifu ataupun Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, wow, kalau saya pribadi sih kenal dan berkualitas sekali gitu. Tapi karena tidak, saya suka kenapa sih nggak mau jadi tokoh, maju lah gitu loh. Saya nakal-nakal dikit, naik-naik dikit gitu loh. Padahal saya tahu diri, kapasitas saya kalah jauh dengan orang-orang yang saya sebut tadi gitu kan. Jadi it just a matter of momentum. Kalau udah dibersihkan dari quote and unquote penggembira yang kelihatannya besar tapi tidak punya tiket, ngetop juga. Dan dari situlah akan ada kontestasi karya dan gagasan. Begitu. Apakah ada kemungkinan memang nanti PKS akan mengusung Pak Anies Baswedan? Keputusan musyawarah nasional PKS memajukan kader dari dalam, tetapi tetap berkomunikasi dengan semua pihak dan semua orang. Jadi peluangnya mengajukan Mas Anies ada, tapi keputusan saat ini kita akan mengajukan kader internal. Kan bisa aja Mas Anies sebentar lagi masuk PKS, kan bisa. Nah, bisa saja itu. Tapi harapan Pak Mardhani sendiri, Pak Anies sebaiknya masuk PKS enggak sih? Jadi lucu. Suatu saat gini, Mas, saya ketemu gitu lah. Saya masuk parpol enggak ya? Mas Anies nanya gitu. Jangan Mas, udah beyond party aja saya bilang gitu. Nah, tapi kan sekarang kok malah gitu. Sudah dekat. Iya. Ya biar lebih banyak yang dukung Mas Anies, jangan cuma PKS gitu kan. Gitu. Oke. Tapi kalau sekarang ya tinggal diskusi aja dengan pimpinan partai. Kalau buat saya masuk parpol baik, tidak di luar parpol juga baik. Artinya besar kemungkinan. Tapi masuk parpol punya kelebihan. Artinya besar kemungkinan Pak Anies kalau maju kayaknya nih PKS akan mendukung penuh juga nih, walaupun tidak masuk partai dulu. Nah, kalau itu keputusannya di Majelis Syuro gitu. Kalau yang saya tadi ngobrol itu kan ngobrolan personal gitu kan. Iya. Saya membangun hubungan sama Mas Anies tidak hubungan struktural, tidak hubungan macam-macam official, hubungannya personal aja. Ayo Mas, diskusi. Makanya Mas Anies mau apa juga nggak ada urusan sama saya. Sampean bebas kok, merdeka. Di pemilu legislatif nanti 2024, kira-kira berapa kenaikan? Kayaknya kalau turun kan enggak nih PKS, sudah bikin logonya jadi pink segala, masa turun suaranya? Berapa kira-kira target kenaikan? Logonya orange. Sorry. Orange. Saya suka ngutip gini, only the dumb person cuma orang bodoh yang yakin menang pemilu. Kalau PKS yakin akan naik, tidak turun, itu PKS bodoh.
Semua harus dipersiapkan. Tidak ada pemilu yang mudah. Tadi there is no rocket science in winning election, benar. Nggak ada yang rumit kok di pemilu itu. Tapi nggak ada yang pasti di pemilu itu. Jadi harus dipersiapkan. Jadi kalau buat kami 3 aja tetap. Pokoknya jaga soliditas kader dengan menjaga nilai-nilai Islam, nilai-nilai rahmatan lil alamin. Satu lagi yang kedua PKS jadi partai yang melayani betul-betul di masa pandemi ini. Kita nyiapin kalau ada oksigen, ambulan apa aja dikerjakan gitu, jungkir balik, asal jungkir bisa balik lagi kata teman-teman gitu. Nah, yang ketiga harus ada hitung-hitungan politiknya, electoral incentive gitu. Kalau tiga-tiga dijalankan, soliditas kader bagus, melayani masyarakat bagus, hitungannya bagus, kayak hitungan tadi gabung sama siapa nih gitu loh. Kita mau maju tapi peluang menangnya dia ya udah tinggal gimana caranya dicocok-cocokin. Politik mah nggak boleh maksa, dia harus lentur gitu. Tapi tetap sepertinya tidak realistis ya kalau targetnya 2 digit ya. Realistis juga kan sekarang 8. Ya mudah-mudahan naik ke 10. 10 kan masuk 2 digit tuh kan. Iya. Maksud saya digitnya belasan lah. Hari niatnya 10 dapatnya 12 ya sujud syukur kita gitu. Pak Mardhani, andekan ini sebagai prajurit ditugaskan untuk maju nanti sebagai calon gubernur DKI, apakah Anda bersedia? Saya siap, jangankan DKI, disuruh di Kabupaten Banyuwangi atau kabupaten yang nggak terkenal di Jawa, di mana siap. Karena politisi puncaknya ya jadi eksekutif. Kalau di legislatif ya belajar atau menekuni, ya melayani lebih banyak tuh jadi bupati, wali kota. Nggak usah gubernur, bupati manapun siap. Yang jelas disuruh partai ya, tapi tampaknya kalau gubernur ya gubernur DKI, masa jadi bupati, enggak lah. Ya artinya kemanapun siap gitu. Kayak eksekutif ya maksudnya gini. Saya suka bayangin enak loh jadi eksekutif. Jam sebelum subuh udah jalan. Jam 12 belum pulang. Dan mereka melayani rakyat. Aduh pahalanya banyak. Gitu niatnya. Kan banyak urusan ya eksekutif. Kalau legislatif makanya saya lucu. Perlu kasih DPR, perlu ini. Perlu mobil plat nomor. Saya bilang nggak perlu. Kalau eksekutif perlu. Emang eksekutif banyak kerjaannya saya bilang. Dimarahin orang-orang saya. Ya udah. Terakhir Pak Mardhani, ini pertanyaannya dua pertanyaan terakhir ya. Di nama-nama yang masuk di sekitar 10-11 nama di bursa calon presiden tahun 2024, apakah sudah ada yang srek di hati dalam konteks kira-kira bayangannya dipimpin oleh sosok ini begitu? Mas Anies, Mas Ganjar, Kang Emil, 3 itu keren buat saya. Oke. Artinya besar kemungkinan itu juga yang akan jadi presiden ya. Tapi 3-3-nya kan belum tentu punya tiket kan. Betul. Jangan-jangan yang dapat tiket malah Pak siapa begitu ya. Saya percaya salah satu hukum baru yang terbentuk tuh hukum sentimen publik. Makanya saya mendorong semua partai termasuk PKS, saya teriak-teriak gitu loh. Bahkan saya offset kemarin tuh 6 bulan lagi PKS akan ngumumin, udah belum ada. Udah saya dorong sendiri karena apa? Makin lambat parpol mengumumkan capres, ya makin tidak menarik. Berarti parpol ini tidak serius gitu. Kalau serius, nanti Mas Putu lihat Detikcom. Ya. Saya termasuk yang mengapresiasi ketika Partai Solidaritas Indonesia PSI mengumumkan Mas Giring. Ya. Apa namanya? Giring Ganesa sebagai capres. Partai lain atau orang lain ngenyek. Saya bilang justru ini yang bagus. Partai yang bagus berani dari awal mengumumkan capresnya siapa. Sekecil apapun urusan nomor 1000. Tapi ini tanggung jawab publik, etika dan logikanya parpol itu menonjolkan tokohnya untuk jadi pemimpin. Kalau partai cuma jadi perahu aja buat orang ya jangan bikin partai politik, jualan aja kalau gitu.
Ya, tapi kan hampir semua partai di Indonesia selalu bilang mereka harus mencalonkan eh, calon dari internal sendiri, tapi faktual nanti ketika terjadi pemilihan belum tentu juga kans itu kecil Nggak juga di usah berbagai khawatir, bank. semua partai sekarang pengen menang kok gitu. Walaupun ngotot ngajuin calon sendiri, kalau surveinya jeblok, Realistis juga ya. repot. Iya. Makanya nggak usah khawatir siapapun. Pemimpin itu selalu optimis gitu. Kalau belum jadi pemimpin udah pesimis, yang jangan jadi pemimpin. Mantap, mantap. Terakhir ini Pak Mardhani, sebagai salah satu orang yang punya dimensi spiritual begitu ya, dan juga seorang pemikir juga nih Anda, bagaimana pandemi ini bagi seorang Mardhani Alisera? Yang pertama ini masalah kita bersama. Tidak boleh saling menyalahkan untuk memojokkan atau merendahkan. Tetapi saling memberi kritik boleh. Saya suka mengkritik pemerintah karena dari awal saya pengikut lockdown. Ya. Kalau lockdown, karena ini pandemi itu dari luar, ya ikat aja pintu-pintu masuk, Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, ikat insya Allah. Kalau sekarang udah agak berat. Sekarang ini sudah sampai ke klaster keluarga. Kalau klaster keluarga, hampir 60 juta penduduk keluarga di Indonesia, berat. Makanya sekarang yang diperkuat, usul saya, bikin call center sampai tingkat kabupaten kota. Semua yang sakit dilayani. Apapun, layani dulu. Data, nah seluruh uang, seluruh apa, masukin dulu ke situ. Perlu oksigen, kirim. Perlu obat, kirim. Perlu dokter, cek dulu. Wah, relawan direkrut 1.000 relawan. Udah, pokoknya jagain semuanya. Duit ada kok. Dengan burden sharing, dengan payung perpu corona, kita keluarin utang berapa aja, BI akan beli. Tinggal fokus pelayanan. Kayak sekarang, kasihan beli oksigen. Beli obat yang harganya cina 200.000, dijualnya 1 juta, 2 juta. Ada yang 5 juta, jualnya 30 juta. Padahal kalau semuanya dipulkan di negara, oksigen dipulkan, nggak ada yang kayak gitu. Nggak memberikan peluang ada katakan yang mengail di air keruh. Sekarang terjadi. Jadi fokus yang kedua, call center dan pusat layanan dengan seluruh rantai pasokan oksigen, obat, dokter, jalani. Yang ketiga kalau buat saya di saat sekarang ini bisa bikin rumah sakit darurat, lapangan DPR bisa dibikin, rumah sakit darurat, tenda, yang segera rekrut dokter-dokter, anak-anak kedokteran dikasih. Jadi udah cepet sekarang pelayanan. COVID-19 ini bisa dideteksi kok. Kalau bisa dari awal dengan pendekatan preventif lebih baik. Kalau sekarang udah isoman, isolasi mandiri, ini betul-betul. Saya berapa kali, kami punya Indonesia Leaders Talk, nanti Mas Utuh Saya sering nonton, saya sering nonton. Ya. Itu saya suka ngundang Dokter Ede, sederhana kok, Ya, sederhana asal jelas. Kayak sekarang nih, saya kritik kenapa Pak Luhut, harusnya Pak Budi Gunadi Sadikin, Budi Menkes, Gunadi karena punya Sadikin ya. kaki. Kalau enggak Kemendagri yang punya kaki. Kalau Menko nggak punya kaki, orkestrasinya nggak jalan gitu loh. Gitu. Bisa, wah gaya-gayaan tapi nggak punya kaki gitu. Nah saya salahin Pak Jokowi, Presiden, harusnya Pak Jokowi yang ambil langsung gitu kan. Kalau nggak tunjuk menteri ini dikasih otoritas gitu. Siapa yang nakal panggil, sentil, jewer, pecat kalau perlu gitu. Dan pandemi ini ada editorialnya Jakarta Post 1 atau 2 Juli kemarin. They did not have to die. Mereka seharusnya tidak mati gitu loh. Tidak seharusnya meninggal dunia. Tidak mati, bisa ditangani gitu. Tapi karena tadi gitu, kebijakan publik itu mahal. Karena itu saya tidak ingin menyalahkan. Tadi ada yang nanya ke saya, gimana dengan vaksin berbayar? Saya setuju dengan syarat vaksin gratisnya tidak terganggu. Tapi pemerintah harus ngaku dulu. Pemerintah cuma mampu menghadirkan 50 juta vaksin. Padahal kita perlunya 80 juta. 30 jutanya saya buka buat publik, buat perusahaan umum, kontestasi yang bagus jalan, kimia farma boleh, habis itu silahkan. Ya, tapi permintaan puskesmas semua boleh gitu. Jangan lagi mikir macam-macam. Sekarang cepat-cepat aja vaksinasi gitu loh. Karena benar
vaksinasi tidak membuat kita kebal kena virus. Ada yang udah vaksinasi kena lagi. Tetapi ketika kita sudah vaksinasi, kita insya Allah statistiknya rata-rata tidak akan jadi kasus berat. Tidak akan ke rumah sakit, tidak akan meninggal. Statistiknya. Kalau aja lain lagi gitu kan. Kita kan bicara statistik. Nah jadi ayo pemerintah ngaku, habis itu jujur, terbuka, insya Allah masyarakat dukung. Begitu Mas Putu. Baik, Pak Mardhani, terima kasih banyak. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Sehat selalu Pak Mardhani. Sami-sami. Salam buat teman-teman semua. Nyuwun sewu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.